Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Jawa, hiduplah seorang raja yang baik hati dan adil terhadap rakyatnya. Ia bernama Raja Pramana. Raja Pramana memiliki istri bernama Ratu Gendis. Setelah menikah selama kurang lebih 1 tahun, Raja Pramana dan Ratu Gendis memiliki seorang putri bernama Putri Ratmila. Putri Ratmila merupakan anak yang cantik, rajin, dan tidak sombong. Hingga pada suatu hari, Putri Ratmila merasa bosan di dalam kerajaan karena ia tidak memiliki teman yang seusianya. Ia pun menghampiri ayahanda dan ibundanya, lalu berkata, "Ayah, bunda, aku bosan tidak memiliki teman di sini. Aku ingin bermain seperti anak-anak di luar sana yang memiliki banyak teman." Protes Putri Ratmila kepada raja dan ratu. "Kamu sudah memiliki teman, Nak. Di sini ada bibi-bibi yang siap menemanimu kapanpun itu. Dan kamu sudah memiliki berbagai macam mainan, putriku," ucap Ratu Gendis dengan suara lembutnya. "Karena besok ulang tahunku yang ke-15, apakah boleh aku pergi menjelajahi desa-desa yang ada di daerah ini selama seharian, Ayah, Bunda?" tanya Putri Ratmila kepada Raja dan Ratu. "Boleh, putriku, tetapi untuk waktu 1 hari kami tidak mengizinkan karena itu terlalu lama," jawab Ratu Gendis. "Lalu berapa lama waktu yang kalian berikan untuk aku pergi bermain di luar sana?" tanya Putri Ratmila lagi. "Kami akan memberikan waktu hingga jam 4 sore. Bagaimana? Apakah kamu mau menepati janji untuk pulang jam 4 sore?" ucap sang raja. "Baiklah ayah, bunda, kalau begitu aku akan menepati janjiku. Terima kasih ayah bundaku yang baik hati," balas Putri Ratmila dengan senyuman. Keesokan harinya, waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Putri Ratmila pun bergegas untuk bermain menjelajahi daerahnya di luar sana. "Ayah, bunda, aku pergi dulu ya, doakan aku," pamit Putri Ratmila dengan perasaan yang senang. Sewaktu Putri Ratmila mengelilingi daerahnya satu persatu, ia berhenti di suatu desa karena ia tertarik dengan kegiatan yang sedang berlangsung di sana. Warga yang melihat kehadiran Putri Ratmila pun kaget atas kehadirannya. Mereka tahu bahwa Putri Ratmila merupakan putri di kerajaan di daerah mereka, karena Putri Ratmila memakai baju kerajaan dan simbol kerajaannya. Hingga rakyat pun bergegas menghampiri Putri Ratmila dengan senang hati dan menyambutnya. Putri Ratmila pun tersenyum kepada mereka. "Permisi, aku tertarik dengan kegiatan kalian saat ini. Jika aku boleh tahu, kalian sedang membuat apa?" tanya Putri Ratmila yang sedang penasaran. "Kami sedang membuat kain dengan motif yang kami beri nama batik Tuan Putri," jawab salah satu rakyat dengan sopan. "Wah, ini cantik sekali. Bolehkah aku untuk ikut membuatkan batik ini?" tanya Tuan Putri dengan antusias. "Sebenarnya kami tentu memperbolehkan Tuan Putri untuk ikut membuat kain ini. Tetapi apakah tidak membuat Tuan Putri menjadi lelah dan kami khawatir jika pakaian Tuan Putri kotor karena cat yang kami pakai terbuat dari daun-daun yang berwarna," jawab salah satu rakyat. "Tidak apa-apa, karena saya sudah tertarik dengan kegiatan kalian ini," jelas Putri Ratmila. Putri Ratmila merasa sangat gembira karena ia diperbolehkan untuk ikut dalam membuat kain batik yang ia sukai. Putri Ratmila sudah jatuh hati dengan motif dari kain batik tersebut yang terlihat sangat cantik. Hingga ia tidak peduli jika sehabis membuat kain batik tersebut membuat pakaian yang ia gunakan menjadi kotor. Putri Ratmila pun ikut mengukir hiasan di kain tersebut bersama anak-anak seusianya sambil bercanda. Ia sangat senang karena jarang sekali dapat bermain dengan anak-anak seusianya. Hingga Putri Ratmila lupa bahwa waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, yang dimana
Pada pukul 4 sore, Putri Ratmila sudah harus kembali ke istana kerajaannya. Kain yang sudah ia ukir tadi sudah jadi. Lalu Putri Ratmila pun dibantu oleh pengawalnya merapikan kembali bahan-bahan yang ia gunakan tadi. Putri Ratmila bergegas untuk pulang ke istananya. Tidak lupa, sebelum pulang, ia berpamitan dengan rakyat yang ada di daerah tersebut, serta anak-anak yang bermain dengannya tadi. Sesampainya Putri Ratmila di istana kerajaan, ia langsung menghampiri ayahanda dan ibundanya untuk menunjukkan hasil karya yang dibuatnya tadi dengan perasaan bangga dan tentu saja senang. Ayah, bunda, coba tebak, aku membawa apa untuk kalian? Tanya Putri Ratmila dengan nada yang gembira. Kami tidak tahu putriku, ayo beritahu kami, yang kamu sembunyikan itu apa? Aku membawa kain batik yang sangat cantik ini. Oh iya, aku membuatnya dibantu teman-temanku yang ada di desa sana loh, ayah, bunda. Jelas Putri Ratmila. Wah, ini sangat cantik sekali putriku. Bagaimana jika kain batik ini menjadi pakaian yang dapat digunakan di daerah kita? Bagaimana Raja? Tentu saja boleh istriku. Aku sangat setuju dengan pendapatmu, jawab Raja Pramana. Oke, apakah boleh kamu mengajak kami untuk mendatangi desa yang telah menghasilkan kain batik ini anakku? Tanya Ratu Gendis. Tentu saja boleh ibundaku, aku akan mengajak kalian besok ke desa itu. Mereka sangat ramah dan saling menghormati satu sama lain. Mereka membuat ini menggunakan cat yang terbuat dari daun-daun yang tumbuh di sekitar mereka. Ini hebat sekali bukan? Jelas Putri Ratmila kepada ayahanda dan ibundanya. Hari esok pun tiba, di mana Raja, Ratu, dan Putri Ratmila bersama pengawalnya pergi ke desa yang didatangi Tuan Putri kemarin. Selama di perjalanan, mereka menyapa rakyat-rakyatnya dengan senyuman yang ramah, sehingga rakyatnya pun senang memiliki raja dan ratu yang tidak sombong. Sesampainya mereka di desa yang dimaksud Putri Ratmila, mereka disambut oleh rakyat-rakyat yang ada. Sebenarnya, rakyat-rakyat pun terkejut karena mereka tidak tahu jika Tuan Putri akan kembali lagi ke daerahnya, serta mengajak raja dan ratu. Selamat pagi dan selamat datang di desa kami, Baginda yang terhormat. Sapa rakyat dengan hormat disertai senyumannya. Pagi kembali. Maksud kedatangan kami ke sini ingin melihat kegiatan membuat kain batik yang seperti dilakukan putri saya kemarin. Apakah boleh? Tanya Raja Pramana. Tentu saja boleh yang mulia, jawab cepat salah satu rakyat di sana. Tak lama, mereka pun melanjutkan kegiatan membuat kain batiknya tadi. Raja, tak lama mereka pun melanjutkan kegiatan membuat kain batiknya lagi. Raja, Ratu, serta Putri Ratmila pun memperhatikan kegiatan mereka sambil berbincang-bincang dengan rakyatnya yang sangat kreatif itu. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Raja pun bertanya kepada rakyat-rakyatnya, bagaimana jika kain batik ini diproduksi menjadi baju yang bisa dipakai siapapun tanpa melihat derajat siapa orang itu? Tanya raja kepada seluruh rakyatnya. Rakyat-rakyat pun terkejut dengan pertanyaan dari raja. Mereka merasa sangat dihargai karena kerja keras mereka selama ini membuat kain batik dari pewarna daun-daun yang ada di sekitar mereka dapat dipakai dan dimanfaatkan dengan baik pula. Kami setuju yang mulia, terima kasih karena kalian sudah menghargai karya kami, ucap salah satu rakyat di desa sana. Kami setuju yang mulia, terima kasih karena kalian sudah menghargai karya kami, ucap salah satu rakyat di sana. Baiklah, mulai besok kain batik yang telah kalian buat ini akan kami produksi menjadi baju yang dapat digunakan sehari-hari tanpa adanya larangan dan perbedaan siapapun orangnya.
Kami setuju yang mulia. Terima kasih karena kalian sudah menghargai karya kami, ucap salah satu rakyat di sana. Baiklah, mulai besok, kain batik yang telah kalian buat selama ini akan kami produksi menjadi baju yang dapat kita gunakan sehari-hari tanpa adanya larangan dan perbedaan siapapun itu boleh memakai baju batik. Mendengar pernyataan tersebut, semua yang ada di desa itu bersorak senang. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Raja, Ratu, serta Putri Ratmila yang baik hati dan bijaksana. Oke, mulai hari itu semua orang yang ada di desa mulai memakai baju batik yang telah diproduksi hasil karya mereka di daerah itu, termasuk keluarga kerajaan. Perkembangan batik pun mulai menjauh di seluruh daerah serta kota di dalam negeri ini, tanpa terkecuali. Batik ini merupakan pakaian yang adil, karena siapapun orang itu bisa memakai pakaian ini tanpa terkecuali. Nah, adik-adik, pesan moral dari dongeng ini jadi, sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa harus membedakan siapapun orangnya. Seperti sikap Raja Pramana, Ratu Gendis, Putri Ratmila, dan rakyat-rakyatnya. Serta setiap perjuangan tidak mengkhianati hasil. Oke adik-adik, cukup sekian dari kakak. Semoga dengan dongeng ini membuat kalian semakin kreatif dalam menulis karya tulis. Oke, sebagai manusia biasa, kakak memiliki kesalahan. Maka dari itu, kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa di video selanjutnya.